Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, bertemu lagi dengan Butia di channel Butia. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas materi baru, dan materi baru Al-Quran Hadis ini akan difokuskan pada kelas 6A dan kelas 6B. Mohon kelas 6A dan kelas 6B, khususnya siswa-siswi MIN 3 Kota Tangerang Selatan, diperhatikan ya. Selamat belajar. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang isi dan kandungan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha adalah surah ke-93, terdiri dari 11 ayat, terletak sesudah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Insyirah. Termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang turun di kota Mekah. Nama surat Ad-Duha diambil dari ayat pertama yang mempunyai arti ketika langit naik sepenggalah. Mari kita bersama-sama membaca surah Ad-Duha. Ibu yakin teman-teman di sini sudah hafal bacaan surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, dan tidak pula ia membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga yang engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatkanmu sebagai seorang anak yatim, kemudian ia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan ia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu kemudian Allah memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka sebagai anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya atau memarahinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaknya engkau nyatakan dengan cara bersyukur. Nah, sekarang setelah kita baca, kita bahas kandungan surat Ad-Duha.
Ayat pertama dan ayat kedua, Allah bersumpah menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha diyakini matahari itu sepenggalah naik, belum sampai puncaknya. Waktu pagi hari merupakan waktu yang sangat sejuk. Badan masih segar bugar karena habis bangun tidur. Jadi situasinya tuh masih fresh. Pagi hari merupakan waktu di mana manusia mulai beraktivitas, sedangkan malam hari merupakan waktunya manusia beristirahat. Malam hari merupakan gambaran suasana tenang. Ayat ketiga memberikan jawaban bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad, karena ketika itu Nabi Muhammad sudah lama tidak mendapatkan wahyu dan orang kafir mencibirnya. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu selama 15 hari wahyu tidak turun, sehingga orang kafir mengatakan, sesungguhnya Tuhan Muhammad telah meninggalkan dan membencinya. Dan ayat keempat menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di duniawi. Kehidupan di akhirat itu penuh dengan kemuliaan. Dan kehidupan di dunia itu diibaratkan seperti kita menyewa rumah. Ayat kelima, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah besok di hari kiamat, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Allah itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tidak bingung. Ayat ke-6, ke-7, dan ke-8 menceritakan keadaan Rasulullah sebelumnya, yaitu Rasulullah itu lahir sebagai seorang anak yatim, di mana ayahnya telah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi Allah tetap menjaganya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib, untuk diasuh, sehingga Allah tidak menelantarkan Nabi. Sebagai seorang yang bingung mengenai syariat yang harus dijalankan, karena pada waktu itu bangsa Arab peradabannya kurang baik, yaitu sebagai penyembah berhala, dan budi pekertinya atau akhlaknya itu rendah. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kebenaran melalui Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjelaskan, meluruskan ajaran yang ada pada zaman tersebut. Sebagai seseorang yang kekurangan atau orang yang fakir, beliau ditinggalkan ayahnya. Nabi Muhammad itu ditinggalkan ayahnya tanpa meninggalkan harta benda, tanpa harta warisan bahasanya. Tetapi Allah memberikan kecukupan harta benda dari berdagang, ghanimah, dan dari lain-lainnya, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia, kemudian bersyukur kepada Allah. Pada ayat ke-9 dan ke-10 menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah. Sebagai anak yatim, beliau dilindungi, diberi petunjuk dari kebingungan, dan telah diberi kecukupan harta sehingga ia bersyukur. Beliau diperintahkan untuk melindungi anak yatim dan bersikap baik terhadap peminta-minta. Inilah yang harus kita jalankan dari sifat Nabi Muhammad. Cerminan sifat Nabi Muhammad ini harus kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Melindungi anak yatim dan bersikap baik terhadap peminta-minta. Ini berarti Nabi Muhammad SAW dituntut untuk memiliki sikap kepedulian terhadap sesama manusia, melindungi anak yatim dengan cara tidak mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik anak yatim, dan mengasuhnya, bersikap baik terhadap peminta-minta, yaitu kita tidak boleh membentak, meledek,
dan bahkan tidak boleh merendahkan harga dirinya dikarenakan miskin. Kita di mata Allah itu sama. Terhadap peminta-minta juga dilarang untuk mengusirnya, dilarang untuk menyakiti dengan perkataan yang kasar. Ini bisa kita aplikasikan dengan pelajaran kita minggu lalu tentang hadis keutamaan memberi. Dalam hadis keutamaan memberi, kita diwajibkan, disuruh untuk memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Dan di surat ini Nabi Muhammad juga meminta kita untuk saling berbagi terhadap peminta-minta. Dan dalam ayat ke-11 ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan Allah kepadanya. Yaitu dengan jalan menyebut, mensyukuri, dan mengingat nama Allah. Bertasbih. Menyebut nama Allah adalah nikmat. Bertujuan bukan untuk menjadi ria atau menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud mensyukuri nikmat Allah. Nah, ingat ya, bertasbih itu bukan untuk ria, akan tetapi untuk berterima kasih bahwa Allah telah memberikan kecukupan kepada kita. Mungkin sekian dulu pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.